Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Maulidia dengan NIM 2015-215 dari kelas BKI 3A. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah teknik dan keterampilan konseling. Materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu ada pertanyaan terbuka, dorongan minimal, konfrontasi, dan juga suasana diam. Apa itu pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang memerlukan jawaban yang jelas, rinci, dan juga lengkap terhadap pertanyaan yang ditanyakan. Pertanyaan terbuka memberikan peluang kepada konseli untuk mengeluarkan ide, perasaan, dan arah pembahasan dalam proses konseling. Yang akan didapat dalam proses ini yaitu konseli diminta untuk menceritakan atau menjabarkan secara jelas apa yang sudah dikatakan. Tujuan pertanyaan terbuka. Yang pertama, agar konseli mengutarakan permasalahan secara jelas dan rinci sehingga konselor dapat memahami masalah yang dialami konseli. Yang kedua, agar konselor bisa mendalami permasalahan konseli. Yang ketiga, agar arah pembicaraan hanya terpusat pada permasalahan konseli. Pertanyaan yang disarankan untuk pertanyaan terbuka, misalnya, apa yang akan Mbak bicarakan hari ini? Atau, bagaimana perasaan saudara pada saat kejadian itu? Apa itu dorongan minimal? Dorongan minimal adalah semua isyarat seperti gerakan badan atau sepatah kata yang menyatakan persetujuan, pemahaman, serta menunjukkan bahwa konselor memperhatikan pembicaraan konseli. Tujuannya agar konseli tetap berbicara dan bisa melanjutkan pembicaraannya. Dorongan minimal dapat berupa verbal, yaitu berupa kata-kata atau ungkapan seperti ya, terus, lalu penggunaan kata-kata tersebut menunjukkan bahwa konselor memahami konselinya. Lalu ada yang nonverbal, yang berupa isyarat atau bahasa tubuh seperti anggukan dan senyuman. Apa itu konfrontasi? Konfrontasi adalah teknik yang digunakan konselor yang dimana menantang konseli karena adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh konseli. Konfrontasi bisa diberikan apabila yang pertama, isi pernyataan dengan cara menyatakan berbeda. Yang kedua, yang diinginkan dan dengan yang dilakukan berbeda. Yang ketiga, pernyataan yang dinyatakan sekarang dan sebelumnya beda. Yang keempat, yang dinyatakan dengan reaksi yang diberikan berbeda. Berikut adalah contoh dialog konfrontasi antara konselor dan juga konseli. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun cara penyampaiannya dengan suara yang rendah, sikap dan posisi tubuh yang gelisah. Lalu konselor mengatakan, Anda mengatakan bahwa baik-baik saja, tapi sikap dan suara Anda seperti menunjukkan kegelisahan. Konfrontasi hanya bisa dilakukan jika ada kesenjangan dari konseli. Selain itu, konfrontasi bisa dilakukan jika sudah ada keakraban yang mendalam dengan konseli, atau konfrontasi dilakukan apabila sudah melakukan konseling selama kurang lebih 1 jam atau si konseli memang sudah sangat terbuka dengan konselornya. Jadi, tujuan dilakukannya konfrontasi ini yaitu untuk mengajak konseli berpikir kembali tentang apa yang sebenarnya dirasakan dan diinginkan. Suasana diam. Suasana diam merupakan suasana hening, yaitu tidak adanya interaksi antara konselor dan konseli. Suasana diam biasanya muncul saat sudah dilakukannya konfrontasi, dan suasana diam biasanya berlangsung selama 5-10 detik atau paling lama 1-2 menit saja. Suasana diam berguna untuk klien dalam memahami, menghayati, dan menyadari hal-hal apa saja yang sudah konselor sampaikan tadi di konfrontasi.